Pada kesempatan kali ini, teman Ramadan akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang masuk ke Instagram Ahilman Fauzi. Pertanyaannya adalah, ada istilah Ustadz, jika sudah menikah, harta suami milik istri dan harta istri adalah milik istri. Sebenarnya bagaimana sih Islam memandang hal tersebut yang sebenarnya? Baik. Masya Allah, tabarakallah. Memang kalau sudah bicara tentang rumah tangga, suami istri, dan juga lebih spesifik bicara tentang bab keuangan di rumah tangga, selalu muncul saja persoalan, gitu ya. Jangankan rumah tangga yang tidak punya uang gitu. Rumah tangga yang diberikan kemampuan uangnya banyak pun seringkali menimbulkan persoalan. Dan diantaranya adalah porsi di antara keduanya untuk bisa saling menyempurnakan atau bahkan mungkin untuk saling mengakui di antara keduanya terkait hartanya. Maka prinsip pertama yang harus dihadirkan adalah dari angle seorang suami, bahwa tanggung jawab terbesar suami yang menjadi hak istri adalah memberi nafkah. Itu disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian lainnya. Maksudnya adalah laki-laki terhadap perempuan Allah lebihkan keutamaannya. Dan di antara kewajibannya adalah mereka harus memberikan nafkah kepada istrinya dari harta yang kemudian diperolehnya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah pun kemudian juga berfirman bahwa wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Merupakan kewajiban bapak, orang yang mendapatkan anak, maksudnya suami, untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberinya pakaian dengan cara yang wajar. Maka artinya jika suami kemudian dia banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, berangkat pagi, pulang pagi gitu, untuk mencari nafkah bagi keluarganya, memang itu kewajibannya. Dan justru disitulah pahala terbaik bagi seorang suami. Saat dia benar-benar sungguh-sungguh bekerja, melakukan sesuatu yang terbaik, berusaha untuk keluarganya. Bahkan disebutkan dalam keterangan hadis bahwa barang siapa ada seorang laki-laki bermakna suami keluar dari rumahnya hendak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kemudian dia merasa capek dengan pekerjaannya itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu karena rasa lelahnya mencari nafkah bagi keluarga. Allahu Akbar. Maka satu kali ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa hak istri yang menjadi tanggung jawab kami?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Engkau memberinya makan apabila engkau makan. Engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya. Jangan engkau menjelek-jelekannya. Dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal. Jadi artinya memang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Maka wajar jika kemudian dia mendapatkan harta, kemudian istrinya mengklaim bahwa itu adalah haknya, maka wajar. Tapi juga harus dipastikan bahwa saat suami mendapatkan nafkah kemudian diberikan kepada istrinya, istrinya harus pandai memilah-memilih, menata dari sekian banyak pendapatan yang dihasilkan oleh suaminya, tentu untuk kebutuhan keluarganya. Bukan untuk sekedar memenuhi hawa nafsu atau keinginan istrinya semata. Bagaimana makannya suami, bagaimana pakaiannya suami, bagaimana kebutuhan dasarnya suami, bagaimana kalau kita punya anak, anak juga dipastikan. Karena mohon maaf, ini otokritik juga, banyak di antara para istri yang ketika mendapatkan hak dari suami,
dia malah lebih sibuk mengedepankan kemauan dirinya pribadi. Beli tas, beli sepatu, ke salon gitu ya. Ustadz berarti nggak boleh? Boleh, tapi dengan catatan kebutuhan dasar suaminya, kebutuhan dasar keluarganya sudah terpenuhi lebih dulu. Maka dari setiap penghasilan yang diperoleh oleh suami, di sana ada hak nafkah istri yang harus ditunaikan. Lain ceritanya berbeda dengan harta istri. Allah menegaskan bahwa harta itu murni menjadi miliknya. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya kecuali dengan keridhaan istrinya. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum dari mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Apakah suami boleh menggunakan mahar untuk kebutuhan keluarganya? Boleh, asalkan istrinya rela, asalkan istrinya ridho. Tapi kalau suaminya maksa mengambil, itu nggak boleh. Karena sepenuhnya harta mahar tadi yang diberikan oleh suaminya kepada istri itu menjadi hartanya istri. Maka banyak para ulama yang kemudian mengaitkan dengan istilah harta istri memang harta istri. Jadi kalau seandainya misalnya istri punya penghasilan dan ingin menggunakan untuk urusan pribadinya, ya sebenarnya dipersilahkan. Tapi juga seorang istri harus ingat, harus tahu. Jika memang keadaan keluarganya, rumah tangganya masih membutuhkan istilahnya apa ya, subsidi juga tambahan dari istri karena barangkali suaminya tidak memiliki kecukupan dalam nafkahnya, maka diperbolehkan. Dan itu menjadi kebaikan juga bagi istrinya. Jangan sampai juga misalnya istri melihat suaminya kekurangan, kemudian dia lebih, tapi dia acuh tak acuh seakan tidak terjadi apa-apa. Hati-hati. Karena barangkali juga kita tidak peduli, tidak sayang, tidak perhatian kepada keluarga kita. Maka kita kembalikan kepada pertanyaan, apakah betul Ustadz harta suami adalah harta istri? Betul. Dan apakah harta istri adalah harta istri? Betul. Tapi dalam rumah tangga, harta adalah milik berdua dan usahakan untuk bisa mencukupi kebutuhan berdua. Mudah-mudahan kita diberikan rumah tangga yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, apalagi pada bab harta. Dan ini juga penting bahwa para istri, jika kemudian antum ditakdirkan punya suami yang memiliki nafkah yang baik atau penghasilan yang baik, maka bersyukurlah. Tapi para istri yang barangkali mendapatkan keadaan bahwa suaminya belum mampu menghasilkan nafkah yang sesuai dengan keinginan kita, maka bersabarlah. Karena mohon maaf, banyak perempuan yang masuk ke dalam api neraka, di antara sebabnya adalah karena dia adalah istri yang tidak mampu berterima kasih kepada suaminya. Dia yang seringkali menghilangkan kebaikan dari suaminya. Maka terima saja apa yang suami kita berikan, tapi juga kita doakan agar suami kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, suami yang baik kepada istrinya, yang sayang sama istrinya, yang memberikan sesuatu yang terbaik kepada istrinya, maka Allah akan muliakan kehidupannya. Tapi hati-hati, suami yang pelit sama istrinya, suami yang seringkali menelantarkan istrinya, suami yang seringkali menyakiti hati istrinya, maka siap-siap akan banyak kekecewaan datang dalam kehidupan suami tersebut. Begitupun para istri. Doa istri itu doa yang sangat mustajab. Maka doakan suami kita. Kalau kita belum bisa membantu dalam urusan dunia bagi suami kita, maka doakan. Salat tahajud, salat duha, hadir di majelis taklim, semata-mata itu adalah cara untuk bisa mengundang rizki terbaik bagi suami kita. Semoga Allah hadirkan rizki terbaik dan Allah berikan keamanan dalam urusan nafkah keluarga kita dengan cara yang baik, di jalan yang baik. Barakallahu fikum. Ustadz Hilman Fauzi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.